Ya, anak laki satu-satunya ternyata melakukan tindak kriminal. Ya kan banyak kan? Itu anak laki satu-satunya. Dan saya melihat realita di masyarakat. Kemana sih? Kok nggak diangkat-angkat? Angkat dong, Mas. Sayang, Kamu tuh dari mana aja sih? Aku diteleponin kamu. aku tuh tadi habis dari rumah Pak RT. Biasa, ngurusin surat-surat. Kok mau bilang-bilang sih? Habis tadi kamu masak, aku nggak mau gangguin kamu. Ya udah, aku jalan sendiri aja. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi aku lihat anak Pak RT loh. Anak laki-laki, baru umur 1 tahun. Lucu deh. Terus aku jadi punya angan-angan nih. Gimana pokoknya aku itu mau punya anak laki-laki buat nerusin nama keluarga. Kalau anak perempuan bisa lah nanti. Kamu tuh kesana tuh sekalian kode-kode ke aku ya? Biar punya anak pertama laki-laki. Gitu? Iya. Ah, aku nggak mau ya. Pokoknya aku maunya anak pertama itu perempuan. Biar dia bisa nemenin aku shopping, nemenin aku belanja, nemenin aku ke salon, nemenin aku masak. Dan dia bisa jagain adiknya nanti. Anak perempuan ya. Tapi kalau anak perempuan, kalau misalnya kamu bilang tadi mau belanja, masak, make up dan segala macem, nanti siapa yang jagain adiknya? Terus kalau misalnya laki-laki kan, dia bisa jagain adiknya nih. Kalau misalnya nanti adiknya ada apa-apa, kan jadi kakaknya bisa nolongin, bisa jagain lah istilahnya. Enggak. Pokoknya aku maunya anak pertama tetap perempuan. Enggak. Aku maunya anak laki-laki. Yang hamil aku. Yang ngerasain sakit ngelahirin aku. Kalau kamu yang hamil, terserah kamu. Mau anak perempuan dulu, mau anak laki dulu, terserah kamu. Nah, saya dengerin aku. Aku tuh mau punya anak laki-laki karena... Kalian berisik bener kedengeran sampai dalam. Apa yang kalian ributin sih? Ya dia pengen anak laki-laki duluan. Yang hamil kan aku. Aku pengen anak perempuan duluan lah. Gini loh kak, tadi kan aku habis dari rumah Pak RT buat ngurusin surat-surat. Terus aku lihat anaknya yang laki-laki yang umurnya baru 1 tahun. Itu lucu. Terus aku jadi spekulasi kalau aku tuh pengen punya anak laki-laki. Gitu. Kamu mau punya anak laki-laki. Iya. Sedangkan kamu menikah 5 tahun masih belum dikaruniai anak. Iya. Kamu mikir ke situ nggak sih? Mikir ke situ. Tapi kan nggak ada salahnya kalau misalnya manusia itu berekspektasi gitu loh. Sekarang yang lahirin kan dia, yang mengandung dia. Kamu ngerasainnya apa? Yang sakit dia. Nah, kakak aja ngebelain aku. Kakak nggak belain kamu. Pokoknya kamu mau dikasih anak laki-laki atau perempuan, itu nanti dikasihnya aja. Yang penting kalian berusaha. Kak, gini loh. Kan mama itu pernah pesan sama aku. Kalau dia itu mau punya cucu laki-laki dari semua anak-anaknya. Nah, inilah kesempatan aku sekarang. Gitu loh. Mama nggak cuma pesan ke kamu doang. Mama ngomong di depan semua anaknya. Jadi itu bukan jadi beban kamu, itu beban kita semua. Boleh dong. Aku tuh berekspektasi buat punya anak laki-laki dan bisa ngasih cucu buat mama laki-laki juga. Ya kalau kamu punya ekspektasi sih nggak masalah. Cuman kalau kamu tetap keras kepala kan susah. Ya aku nggak keras kepala kok. Aku cuman nunjukin kalau aku tuh mau punya anak laki-laki gitu loh kak. Udah lah, Kayak orang-orang. kayaknya percuma kakak ngomong sama kamu. Kamu nggak bakal dengerin apa omongan kakak. Nanti kakak atur jadwal kamu ketemu Romo. Udah tinggal kamu besok ketemu Romo aja. Udah terserah kakak aja lah. Aku udah pusing kak mikirin ini ya. Udah terserah kakak. Kamu kalau tiap dibilangin pasti begitu. Terserah Suami kakak. kamu tuh pasti begitu kalau dibilangin. Terserah. Itu emang kayak gitu, Kak. Selalu aja egoisme menang sendiri. Aku juga nggak ngerti sama dia. Udah sekarang kamu nggak perlu dengerin omongan dia. Sekarang kamu coba tenangin dia. Besok kakak atur jadwal ketemu Romo. Kalian berdua ketemu Romo. Oke, kakak kabarin aku aja ya. Ya udah, nanti kakak kirim kamu alamatnya ya. Oke. Ya udah. Namo Buddhaya Romo. Nah udah ya, Romo. Namo Buddhaya, silahkan duduk. Ya, terima kasih Romo. Bagaimana kabarnya? Ya, kabar kami berdua baik Romo. Tumben mau main kemari, ada apa? Ya, saya mau minta solusi nih Romo. Karena kan saya mau punya anak laki-laki.
Terus saya mau minta solusinya dengan Romo. Iya Romo. Gitu. Oh, begitu. Tapi istri saya maunya anak perempuan, Romo. Gimana tuh solusinya? Terus udah ada kesepakatan belum kalian berdua? Kami berdua sih belum ada kesepakatan, makanya kami berdua datang ke sini buat minta solusinya seperti apa. Gitu. Begitu. Iya benar Romo, dia pengennya anak pertamanya itu laki-laki, sedangkan saya ingin anak perempuan dulu pertama, biar bisa temenin saya shopping dan belanja. Oke. Tadi waktu kakak kamu telepon, dia sudah menjelaskan bahwa kedatangan kalian itu untuk minta solusi. Karena katanya sering nggak cocok, sering ribut gara-gara satu pengen anak laki, satu pengen anak perempuan. Ya semoga aja nanti kita ngobrol-ngobrol ini ketemu solusi terbaik. Anak laki ataupun anak perempuan itu bukan satu jaminan bahwa kehidupan keluarga atau rumah tangga itu akan menjadi lebih baik. Banyak orang menganggap bahwa anak laki-laki itu pasti jadi anak yang hebat, yang berbakti. Siapa yang jamin? Nggak ada kan? Demikian juga orang menganggap bahwa anak perempuan itu lebih baik, lebih pengertian, bisa merawat orang tuanya dan seterusnya. Tapi juga tidak ada jaminan. Jadi terlalu besar harapan kepada sosok anak laki atau perempuan itu kurang bijak. Anak laki atau perempuan itu bisa menjadi anak yang baik atau tidak tergantung kita mendidiknya. Menjadi seorang tua itu tidak boleh tergantung sama anak, wah anak laki yang nomor 1, anak perempuan nomor 2, nggak boleh. Harus bijak. Kan banyak orang tua saat ini, ya apalagi yang masih memegang tradisi keluarga, mengatakan bahwa anak laki-laki itu seperti emas, karena dia adalah pewaris keturunan keluarga. Oke, ini di masa lalu wajar, tapi di masa sekarang, masa globalisasi seperti ini, nah itu kata-kata seperti itu sebaiknya dihindari. Karena dengan demikian nanti kalau dapat anaknya perempuan, dia akan kecewa, dia akan marah. Sebab yang diharap-harapkan sebagai penerus keluarga itu laki, tapi tidak muncul. Gitu loh. Ini nggak boleh seperti itu. Menjadi orang tua, apapun kondisi anak yang lahir, mau laki atau perempuan, mau sehat ataupun tidak, harus diterima karena itu bagian dari karma kalian juga. Jadi kondisi karma kedua orang tua akan melahirkan anak. Anaknya sesuai kondisi kalian berdua. Kalau kalian itu baik, biasanya keturunannya ya tidak akan jauh. Ya baik. Kan kalau hukum biologinya kan genetik kan. Jadi kalau mawar merah dengan mawar merah hasilnya merah. Seperti itulah. Kalau kalian baik, suami istri itu baik, ya anaknya tidak akan jauh-jauh banget. Tapi kalau kalian ribut, ya nanti anaknya hasilnya gimana? Kan pengkondisian, karma itu pengkondisian. Jadi kalau kalian mengkondisikan hal-hal buruk, maka akan lahir hal-hal buruk juga. Kalau kalian mengkondisikan hal-hal baik, maka akan lahir hal-hal baik. Orang tua yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik. Bukankah lebih baik itu kalau anak laki ya, Romo? Anda bisa juga ditentukan seperti itu. Kita lihat banyak berita di masyarakat. Anak laki satu-satunya ternyata bermasalah dengan hukum. Ya, anak laki satu-satunya ternyata melakukan tindak kriminal. Ya, banyak kan? Itu anak laki satu-satunya. Dan saya melihat realita di masyarakat, orang tua ya, yang punya anak banyak, ternyata di hari tuanya anaknya pun tidak ada yang menemani. Akhirnya orang tuanya dimasukkan ke panti jompo. Padahal anaknya itu banyak, tapi satu pun tidak ada yang mau merawatnya. Sehingga muncul kan seorang ibu dengan 10 anak bisa merawat, ya. Tapi 10 anak dengan seorang ibu satu pun tidak bisa merawat. Muncul kata-kata seperti itu di masyarakat. Karena penggambarannya saat ini adalah panti jompo. Itu orang-orang tua itu rata-rata punya anak. Lalu kemana anaknya? Jaminan nggak anak laki? Jaminan nggak anak perempuan? Bahwa nanti kelak kalian di usia tua tidak masuk panti jompo? Hah? Tidak. Tidak kan?
Oleh karena itu, bijaklah. Jangan berpikir terlalu sempit melihat bahwa anak laki-laki the best. Oh enggak, anak perempuan yang terbaik. Enggak. Enggak ada jaminan di zaman sekarang ini. Semua tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Kadang dalam satu keluarga ada anak laki satu, sisanya perempuan. Anak satu ini yang laki diemaskan, anak perempuan enggak dianggap. Tapi di hari tuanya justru anak perempuan inilah yang merawat orang tuanya. Atau ada 3 anak laki, 1 perempuan, ternyata anak perempuan yang berbakti. Tidak ada jaminan mau laki atau perempuan. Ya, jadi jangan berpikir sempit bahwa hanya anak laki yang terbaik. Enggak. Itu mau laki atau perempuan, terima, didik dia. Itu. Lalu kenapa anak laki-laki yang besar tanggung jawabnya ya, Romo? Itu sesuai tradisi Timur. Bahwa tradisi Timur ya itu mengatakan bahwa anak laki-laki itu tiangnya keluarga. Jadi dia yang harus menanggung beban. Misalkan orang tuanya punya hutang, punya apa, itu anak laki-laki yang nanggung, anak perempuan enggak. Maka dalam warisan anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Itu tradisi Timur mengatakan seperti itu. Tapi di dalam Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, laki perempuan tanggung jawabnya sama, tidak dibedakan gender. Lain kalau kita bahas tradisi, itu tradisi budayaan yang berlaku di satu masyarakat, ya kita nggak bisa salahkan, karena itu hukum masyarakat, hukum budaya, hukum tradisi yang berkembang di suatu daerah, ya. Jadi bedakan. Tapi kalau kita memahami Dhamma dengan baik, jangan bedakan anak laki atau anak perempuan, dua-duanya memiliki tanggung jawab sama, seperti itu, ya. Jadi kalau anak perempuan ya santai-santai sebenarnya gitu kalau tradisi. Tapi karena zaman sekarang itu tradisi seperti itu udah pudar, anak laki dan perempuan itu tanggung jawabnya sama. Itu sesuai Dhamma, laki dan perempuan memiliki tanggung jawab sama terhadap orang tua. Ya. Gitu. Saya sih sebenarnya maunya punya anak laki-laki, Romo, dan saya juga tidak mau menunda kesempatan ini. Kan banyak tuh di luar sana yang sudah menikah lama namun belum dikaruniai buah hati. Ya. Nah, itu kenapa bisa begitu ya, Romo? Faktor memiliki keturunan atau tidak memiliki keturunan itu banyak. Satu adalah faktor dari fisik, berarti kondisi kedua orang tuanya. Ada yang kurang sehat, ada yang kurang bagus, mungkin rahimnya atau sel telurnya, atau kamu sebagai punya sel jantannya ya, spermanya nggak bagus, kan banyak faktor itu dari kondisi fisik. Yang kedua ada kondisi karma. Kondisi karma ini ketika suami istri ini belum memiliki jodoh keturunan, alias belum ada makhluk yang mau tumimba lahir di rahimnya, ya mau diusahakan kayak apapun ya belum. Ada orang yang sudah berusaha dengan metode seperti bayi tabung dan sebagainya tapi gagal. Kenapa? Karena memang belum ada jodoh karma bagi suami istri ini. Kalau dia ada pasti lahir. Bahkan ada yang belum menikah, ya kan banyak sekarang tuh MBA, Married by Accident. Kadang orang kan sering bertanya, kenapa Tuhan tidak adil? Mereka yang main-main dikasih anak, saya yang serius sebagai suami istri tidak dikasih anak. Ada orang seperti itu kan. Nah, ini kita tidak bisa menyalahkan Tuhan, karena itu ada faktor kondisi. Ada kondisi secara fisik, kesehatannya, ya, rahimnya, dan kamu sebagai lakinya. Ada juga faktor karma. Jadi kalau kita menyalahkan Tuhan itu tidak tepat, ya. Jangan karena hal kecil, waduh ini gara-gara aku tidak percaya Tuhan, tidak seperti itu, ya. Ini ada faktor-faktor lain. Cepat atau lambat seseorang memiliki keturunan, 2 faktor itulah yang menentukannya. Faktor kondisi fisik sama karma. Ya, buah-buah karma itu yang menunjang. Ya, jadi sekali lagi jangan berpikir sempit. Ya, mau punya anak cepat atau punya anak lambat itu juga bukan jaminan. Yang cepat punya anak terus keluarganya jadi baik kan enggak juga. Yang lambat punya anak terus anaknya buruk, enggak.
Belajar dari kisah Sang Buddha waktu lahir. Berapa tahun Raja Sudodana dan Ratu Maya Dewi bisa memiliki Siddhartha? Berapa tahun? Cukup lama sih Romo. Lama. Berapa tahun? Masih ingat? Saya lupa Romo. 15 tahunan. Kalau nggak salah ya, itu 15 sampai 20 tahun beliau baru lahir Bodhisatwa. Tapi kan yang lahir siapa? Calon Buddha. Terahim Ratu Maya Dewi. Padahal nunggu sekian lama. Sudah melakukan berbagai macam cara di zaman dulu untuk bisa punya keturunan. Tapi kan nunggu momennya. Ketika buah karmanya itu sudah nyampe, maka lahirlah si jabang bayi ini. Dan jabang bayi yang dinanti ternyata manusia besar, yaitu Bodhisatwa calon Buddha. Nah sabar saja, siapa tahu nih ya, nanti dewa, anak dewa yang lahir ke rahim istri kamu kan tidak tahu juga. Lama menanti tapi yang lahir adalah orang besar. Seperti itu. Kisah murid Sang Buddha Siwali itu 7 tahun dalam kandungan. Ini juga lama. Ya. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian dalam kehidupan kita itu tidak seperti yang kita bayangkan. Baru menikah, lalu punya anak, lalu membentuk keluarga. Harapannya itu semua manis, bagus-bagus. Tapi kenyataan kan suka berbeda. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak berharap. Jalanin saja. Nanti waktunya punya anak akan punya anak. Jika memang itu buah karma kalian harus punya anak di dunia ini, kalian akan punya. Jika itu tidak, ya mau gimana? Tidak usah kecewa. Karena punya anak, tidak punya anak juga bukan jaminan. Banyak orang tua dimasukkan ke panti jompo zaman sekarang ini. Atau tidak masuk panti jompo tapi orang tuanya sebatang kara. Ditinggal anaknya merantau nggak pulang-pulang. Kan kasihan juga. Ya, saya banyak menemukan itu. Anaknya kemana Pak, Bu? Anak saya merantau Romo, bertahun-tahun nggak pulang. Loh, kan kasihan kan? Padahal punya anak. Seperti tidak punya anak di hari tuanya. Itu memang nggak ada jaminan. Oleh karena itu, jangan berpikir pendek, jangan berpikir sempit, kalian ribut gara-gara hanya pengen anak laki atau anak perempuan. Tidak boleh begitu. Ya, harus harmonis. Lalu ada teman saya nih ya, Romo. Dia sudah menikah tapi tidak mau punya anak. Itu gimana ya? Apa diperbolehkan? Itu pilihan opsional. Orang mau punya anak, tidak punya anak itu kan opsional. Mungkin karena dia ada masalah kesehatan. Kalau dia hamil, itu akan membahayakan jiwanya, baik jiwa si ibu atau si bayi yang akan dilahirkan. Itu kan ada alasan medis juga kenapa seseorang itu tidak mau memiliki anak, atau karena memang dua-duanya tidak mau. Kan banyak faktor, kita tidak boleh menjudgment, menghakimi bahwa wah kamu salah nih, kamu nggak punya anak, padahal kamu punya kesempatan untuk punya anak. Tidak ada jaminan ya. Kita harus open minded, harus terbuka, melihat kenyataan. Orang punya anak, tidak punya anak, tidak dijamin hidupnya akan bahagia 100%. Nah, ya, punya anak bisa didik bagus, luar biasa. Nanti anaknya bisa berbakti, bisa merawat orang tua di hari tua. Tidak punya anak juga nggak boleh kecewa. Karena yang punya anak saja juga banyak yang menderita. Aduh, anak yang kulahirkan dengan pertaruhan jiwa. Ya, dengan aku bertaruh segalanya, tapi besarnya membuat aku luka, menderita. Kalau aku tahu kamu seperti ini, mama nggak mau melahirin kamu ke dunia. Kan ada kalau orang tua marah kayak gitu. Ya, tidak mau kalau tahu anaknya itu bikin masalah, bikin penderitaan hidup. Dia berpikir lebih baik dulu mama nggak lahirin kamu. Tapi mau apa dikata? Hidup ya memang prosesnya seperti itu, baik dan buruk. Nah, baik buruk tergantung kalau anak ya kita mendidiknya dari dini. Baik Romo, dari penjelasan Romo semua, saya menjadi lebih bersyukur lagi. Mungkin nanti Sang Buddha bisa memberikan apa yang telah saya impikan, mungkin juga tidak. Itu saya bisa bersyukur lebih nanti. Ya, Baik. harus diterima, gitu loh. Tidak boleh disesali. Ya. Punya anak, tidak punya anak, mau laki atau perempuan diterima. Diterima. Apapun kenyataan hidup ini, pahit, manis diterima. Dan ingat, nanti ketika kalian punya anak,
kalian punya 5 kewajiban. Ini yang sering orang tua lupakan. Banyak ya pasangan muda punya anak, anaknya titipkan ke orang tua. Jadi neneknya ini akhirnya ngerawat bayi lagi. Padahal dulu kalian dirawat. Sekarang kalian punya anak, kasih orang tua lagi. Ini kan nggak tepat. Ya. Banyak kan seperti itu. Orang tuanya sibuk kerja, kedua-duanya, anaknya kasih orang tuanya, kasih ke neneknya, kasih ke kakeknya. Ini nggak boleh. Kalian harus merawatnya sendiri agar punya bonding dengan si anak itu. Ya salah satu harus merelakan pekerjaan. Satu siapa yang kerja, satu siapa yang merawat anak. Kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 5. 1. Mencegah anak berbuat jahat. Sejak dini ajarkan hal itu. Jangan dibiarkan anak itu untuk berbuat jahat, sekalipun itu berbohong. Sang Buddha menjelaskan, ketika berbohong ini sudah dilakukan, maka tidak ada kejahatan lain yang tidak mungkin dia lakukan. Jadi bohong ini pintu untuk masuk ke banyak keburukan lainnya. Sekali berbohong, orang itu akan berbohong untuk menutupi kebohongannya dan terus. Dan orang yang berbohong ini bisa melakukan semua bentuk kejahatan. Maka sejak dini ajarkan anak kejujuran. Jangan berikan izin kalau anaknya ini mau berbohong, mau menipu, mau apapun bentuk hal yang tidak baik, cegah sejak dini. Gitu loh. Yang kedua, menganjurkan anak berbuat baik. Dimanapun anak kita berada, anjurkanlah untuk berbuat baik kepada sesama manusia, kepada temannya, atau sekalipun kepada binatang. Misalkan ada kucing kelaparan, ada hewan-hewan di jalan lapar, kasih saja makan. Gitu loh. Biasakan anak itu untuk belajar cinta kasih sejak dini. Ini akan menumbuh kembangkan sifat yang baik bagi anak. Ketiga, kalian harus bisa mendidik anak. Ya, mendidik ini termasuk memberikan pendidikan sekolah formal, ya, juga memberikan pendidikan moral. Jadi jangan hanya formal saja pendidikan umum, ya, tapi juga kalian harus bisa memberikan pendidikan moral. Ya, jadi pendidikan moral itu dimulai dari rumah. Budi pekerti, tata krama, sopan santun. Ini tidak didapat di sekolah. Jarang sekali sekolah yang mengajarkan hal ini. Ada beberapa sekolah mengajarkan ini, tapi tidak banyak. Harus dimulai dari rumah. Apa yang tidak ada di sekolah, diajarkanlah di rumah. Bahwa setiap orang tua adalah guru. Bahwa setiap rumah adalah sekolah. Ajarkan seperti itu. Pendidikan moral didapat dari orang tua. Pendidikan formal, knowledge-nya didapat dari sekolah. Keempat, ya, orang tua itu harus menyetujui atau memberikan restu ketika anak-anaknya mau berumah tangga atau mencari pasangan. Ketika kalian ini dulu waktu mau menikah kan minta izin ke orang tua. Orang tua merestui enggak? Merestui. Nah, Merestui. orang tua yang merestui itulah tanggung jawabnya. Tanggung jawab seorang tua salah satunya adalah merestui anaknya ketika dia mau mencari pasangan atau dia mau menikah. Itu, ya. Jadi kalau anaknya sudah bawa calon nih, ya orang tua tanya baiknya dan seterusnya lah, ya. Kami jangan tanya tabungan kamu berapa banyak, itu enggak bagus, ya. Tanya pekerjaannya atau apanya gitu, ya. Jadi biar anak itu punya pandangan yang baik.